malam itu hujan sangat deras. Petir pun menggelegar dengan kerasnya. Tapi walau begitu, tidak memutuskan hasrat Al ingin ke rumah Mala, yang mana Mala ini calon istrinya. Rencananya mereka akan menikah minggu depan. Tujuan Al datang ke rumah Mala karena mereka ingin membahas akan tinggal di manakah mereka setelah menikah nanti. Karena kebetulan pada saat itu mereka tidak mempunyai rumah dan mereka berniat untuk mengontrak rumah setelah mereka menikah. Niatnya juga bagus agar tidak membebankan orang tua. Singkat cerita, ternyata kedatangan Al itu membawa informasi bahwasannya dia dari kemarin itu sudah keliling-keliling dan nyari rumah. Dan didapatkanlah rumah yang memang harganya sangat pas banget buat mereka berdua. Dan ya, keesokan harinya mereka memutuskan untuk melihat salah satu rumah yang menurut mereka lokasinya itu cocok dengan mereka dan harganya juga sangat-sangat murah. Pada saat mereka visit rumah, mereka suka ya sama rumahnya. Ya minimalis, rumahnya rumah sederhana banget. Karena Al dan Mala juga orang yang sangat-sangat sederhana. Jadinya memang sangat membutuhkan dan mencari rumah yang harganya sangat-sangat murah pada waktu itu. Singkat cerita, mereka sudah melangsungkan pernikahan. Rasa haru dan bahagia mereka rasakan berdua. Dan tibalah mereka memasuki rumah baru. Nah, yang mereka nggak tahu itu, ternyata di belakang rumah mereka itu ada sungai kecil dan banyak pohon-pohon pohon beringin, ada pohon bambunya juga. Dan mereka nggak lihat sampai sana kan, karena itu udah bukan wilayahnya mereka gitu. Oke, setelah 2 hari apa 3 hari, mereka membereskan rumah, membersihkan peralatan perabotan semuanya sudah masuk, barulah mereka tinggal di situ. Hari pertama mereka tinggal di situ, menakjubkannya itu langsung ada gangguan gitu loh. Jadi pada waktu itu karena Al ini kerjanya sebagai pegawai negeri sipil, jadinya dia tuh bekerja dong pagi sampai sampai sekitar sorean gitu. Even itu mereka baru menikah, tapi Al itu sudah masuk ke kantor kan. Jadi pada saat itu Mala tuh ditemenin sama mama dan sepupunya gitu loh. Tapi setelah suaminya pulang, setelah Al pulang sore, mama dan sepupunya ini pulang gitu. Dan setelah maghrib, teman-teman Al ini yang dari kantor berniat untuk mengunjungi rumahnya Al dan Mala karena mereka ini kan pengantin baru ya, jadi kayak main ke rumahnya, dikasih selamat dan pengen tahu juga rumah mereka itu di mana tuh sekarang setelah menikah gitu kan. Nah, sudah itu datang maghrib jam-jam setengah 8 malam sampai jam 8 malam itu karena mungkin Mala ini masih capek ya dari kemarin tuh bersih-bersih rumah. Nah, dia itu di luar masuk ke kamar gitu loh. Di luar masuk ke kamar untuk istirahat. Jadi, tinggallah di teras depan mereka, di teras rumah mereka, si Al
sama teman-temannya ini, teman-teman kantornya. Masih ngobrol, masih ketawa-ketawa biasa. Nah, eh, Al ini pada waktu itu agak sedikit curiga. Curiganya gini, ini kenapa malah dari dalam kamar itu nggak keluar-keluar? Apa memang beneran tidur, apa gimana gitu loh kan? Beneran tidur apa gimana? Eh, Kok diem aja gitu, nggak ada mau keluar-keluar lagi gitu kan? Nah, pada saat temannya Al ini mau pulang, ya otomatis Al masuk ke kamar dong, mau manggil Mala gitu kan. Eh, Begitu masuk ke kamar, tiba-tiba begitu kagetnya si Al melihat Mala ini udah kayak apa ya, di tempat tidur itu kayak setengah berdiri, pandangannya kosong, mukanya pucat gitu. Ketika dipanggil malah malah kenapa kenapa gitu, malahnya ini langsung pingsan gitu. Nah akhirnya chaos lah di situ, chaos. Teman-temannya dipanggil, istriku kenapa ya gini gini gini. Nah disadarin kan, disadarin, dikasih minyak angin tuh di hidungnya, dikasih air hangat gitu kan. Akhirnya sadar tuh malah, sadar malah tuh terus langsung kayak eh, nangis-nangis kayak teriak gitu. Tapi nggak kesurupan gitu, bukan kesurupan. Karena dia ketakutan gitu. Kenapa, kenapa, kenapa gitu. Tapi dia mungkin karena masih shock banget gitu. Jadi dia tuh belum bisa cerita gitu, belum bisa cerita. Akhirnya udah agak tenang. Nah, teman-temannya itu, teman-temannya Al ini yang tadinya mau pulang itu, Al minta tolong di sini dulu dong gitu. Temenin, aku nggak tahu nih kenapa istriku gitu kan. Nah, diajaklah istrinya keluar gitu. Maksudnya karena istrinya juga eh, tiba-tiba nggak mau ke kamar gitu, nangisnya sudah minta duduk di depan gitu kan. Nah sampai di situ juga Alni nggak tahu kenapa gitu, masih belum ada menaruh curiga lah kenapa istrinya, mungkin memang sakit atau capek atau gimana gitu kan. Nah ternyata setelah istrinya sudah mulai agak tenangan, barulah istrinya cerita bahwasannya apa namanya, si waktu si Mala ini mau tidur, jadi kan berbaring gitu ya, berbaring lihat atas, lihat asbes. Nah, rumah mereka itu nggak ada asbesnya gitu loh, kayak langsung rangka rumahnya gitu. Memang rumahnya tuh kayak rumah-rumah eh, apa ya, semi yang jadi, yang atasnya itu nggak ada asbesnya gitu. Nah, tiba-tiba dia ngelihat pas udah setengah mau tidur gitu, tiba-tiba ngelihat ada kuntilanak turun pas banget ke arah mukanya dia gitu loh. Ini bukan apa ya, si kuntilanak itu melayang di atas badannya dia gitu, dan bukan eh, dan bukan mengenai rambutnya, mukanya enggak, tapi face to face gitu loh. Si mukanya si Kunti itu udah, mungkin kata dia tuh udah 1 senti gitu. Dan dan apa ya, malah itu cerita si sosok si Kunti ini mukanya itu nggak jelek gitu, bahkan katanya mukanya cantik gitu. Tapi saking cantiknya itu tuh serem banget gitu, sampai buat dia tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, buat dia freeze, buat dia nangis gitu loh. Nah uniknya itu kan dia baring kan. Nah si si apa, si Mala ini kayak nggak sadar, kayak kayak duduk gitu, kayak duduk. Nah si Kunti ini kayak kayak ngikutin dia gitu, kayak ngikutin dia. eh jadi si Mala ini duduk tuh kayak dia nggak sadar, kayak dia ketarik, dipaksa duduk gitu. Nah saat dia duduk itu di tempat tidur, ya Kunti ini memaksa dia untuk melihat mukanya gitu loh. Bahkan tersenyum nih si sosok ini, dia bilang. Dia dia mendeskripsikannya tuh kayak gitu. Saking cantiknya jadi kita takut banget, dia bilang kayak gitu. Sambil nangis-nangis dia cerita ke Al dan ke teman-temannya Al.
Nah, si Al ini tuh masih kayak denial, udah mungkin kamu kecapean gini gini gini. Udah ada doa dulu, minum 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 gitu, minum air hangat apa segala macam gitu kan. Nah, karena kejadiannya kayak gitu, jadinya si Mala ini udah mulai tenang. Si Alnya ini suruh dia tuh balik ke kamar gitu loh, balik ke kamar untuk istirahat lagi gitu. Dan nggak tahu gimana, mungkin karena udah merasa tenang, udah nggak apa-apa, ini rame kok di sini, kita pada di depan gitu. Teman-teman aku juga belum pada balik kok, nggak jadi balik gitu loh. Al bilang gitu ke Mala kan. Nah, yang ngebuat Mala jadi agak tenang, jadi berani lagi masuk ke kamar itu gitu loh. Nah, masuklah Mala ini tadi ke kamar dan berniat untuk istirahat lagi gitu loh. Nah, yang luar biasanya, nggak sampai 10 menit, tiba-tiba itu dari dalam kamar tuh si Mala itu udah nangis-nangis lagi. Tapi nangisnya tuh pelan, pelan banget gitu. Gitu. Nah, si Al ini dari luar eh, kayak dengar kayak ada yang nangis gitu. Dia karena khawatir, dia ngecek ke kamarnya lagi gitu. Dan betapa kagetnya lagi si Al yang masuk ke kamar, dia ngelihat si Mala ini lagi berdiri di samping tempat tidur, lagi ngeliatin si sosok Kunti yang dia lihat tadi itu. Si Kunti tadi itu uh, apa ya, melayang gitu, melayang. Cuman ada setengah badannya aja gitu, setengah badan. Rambutnya itu benar-benar sampai bawah katanya. Dan si Al juga ngelihat. Si Al juga ngelihat, teriak, langsung narik si Mala keluar dalam posisi berdiri, langsung narik. Temennya juga langsung kaget gitu loh, langsung kaget, astagfirullahaladzim gitu. Tapi temennya tuh nggak ngelihat karena temennya kan nggak tahu gitu. Ketika Al narik dan mengucapkan istighfar itu langsung keluar kan. Nah, temennya itu rame-rame lihat ke dalam kamarnya itu, si sosok itu tuh udah nggak ada gitu, udah hilang gitu loh. Akhirnya, wah nggak bener nih, chaos banget nih, baru hari pertama tidur dan tinggal di situ udah kayak gitu loh kan. Akhirnya um, akhirnya mereka nggak tidur di kamar. Temennya Al pulang, sepupu-sepupunya Al ini yang kebetulan deket rumahnya dari rumah kontrakan mereka itu, nginep lah di situ, rame-rame gitu gelar tikar sampai keesokan paginya. Dan itu pun katanya mereka nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur karena memang shock segala macem lah gitu, dan ngejagain Mala juga gitu loh kan. Nah, sampai akhirnya uh, karena Al dan pihak keluarga ini udah merasa apa ya, udah merasa wah ini harus dibersihin nih rumahnya kayaknya, mungkin karena udah lama nggak ditempatin apa gimana gitu kan. Soalnya pada saat mereka apa namanya tinggal di situ, tetangga-tetangga juga nggak ada yang ngomong aneh-aneh gitu, nggak ada, malah ya biasa-biasa aja gitu, ya welcome welcome aja gitu kan. Nah, dipanggil lah ustadz lah, bisa dibilang ustadz gitu kan, kayak didoain rumahnya dibersihin. Si Malanya itu kan keesokan harinya tuh kayak demam gitu, kayak kayak sakit gitu kan. Nah, jadi pas waktu uh, pembersihan itu juga si kiainya ini, si ustadznya ini kayak kayak kasih tahu, wah ini kalian kayaknya salah pilih rumah, dia bilang gitu. Ini si makhluk ini memang udah lama banget di sini gitu, dan dia tinggal di belakang rumah gitu. Di belakang rumah itu ada pohon beringin, dia bilang, sama pohon bambu tuh banyak di situ, dia bilang. Nah, akhirnya si si Ustadz ini sama si Al yang nggak ngantor, permisi kerja karena istrinya kayak gitu kan, ke belakang rumahnya nih ngelihat apa namanya, ngelihat tempat tinggal si sosok Kunti tadi malam gitu. Nah, ternyata di belakang itu tuh di pohonnya itu
di pohon tempat dia tinggal itu udah banyak kayak paku-paku gitu loh. Pohonnya tuh kayak dipaku-paku gitu. Nah, kalau kata ustadznya tuh, wah ini dulu sepertinya udah banyak yang ngusir ini sosok gitu, dipakuin pohonnya apa segala macam. Tapi nggak keusir juga gitu kan. Setelah itu didoain, dikasih air minum. Udah, eh, setelah itu ustadznya pulang, malah yang masih shock nggak enak badan karena baru ketemu gituan kemarin, dan 2 kali ketemunya gitu loh. Langsung istirahat lagi tuh jam-jam 2 siang gitu. Begitu eh, istirahat lagi jam 2 siang, tiba-tiba si Mala itu teriak-teriak, kerasukan gitu, kerasukan, kerasukan, ketawa-ketawa, nangis-nangis kayak kayak nangisnya Kunti, kayak ketawa Kunti gitu tiba-tiba. Waduh, makin panik dong. Si Alnya makin panik dong suaminya. Untungnya juga sepupunya masih ada di situ, dan mamanya si Mala itu di situ gitu. Nah, kerasukan apa segala macam, dipanggil lagi nih kiainya. Dipanggil lagi kiainya, akhirnya udah lama banget itu baru baru sadarnya kembali. Begitu kiainya mau pulang lagi, kerasukan lagi dong. Dan uniknya, begitu mau si kiainya ini mau masuk kamar lagi sama si Al, percaya nggak percaya itu siang bolong, kuntinya itu keluar gitu, melayang dari atas asbes kamarnya itu keluar pintu kamar menuju dapur. Dengan santainya siang-siang tuh bisa ngelihat Kunti itu pada ngelihat semua satu rumah. Itu luar biasa, gila banget. Sampai akhirnya malah itu ditarik keluar, disadarinnya itu di ruang tamu gitu, di ruang tamu. Nah, karena memang udah posisinya kayak gitu, akhirnya si ustadznya ini bilang gini, wah ini sepertinya eh, ya kalian harus rugi deh gitu. Saya sih nggak menyarankan kalian tinggal di sini, apalagi kalian pengantin baru. Kalaupun dipaksain tinggal di sini, yang ada malah makin repot gitu. Akhirnya karena udah rame gitu kan, tetangga-tetangga pada tahu, barulah tetangga yang sebelahnya mereka itu ngomong gitu loh. Eh, Minta maaf ya dek, ibu kan itu udah ibu-ibu, udah tua, udah nenek-nenek gitu lah. Eh, Ibu sama cucu ibu tuh nggak ngomong kalau orang yang ngontrak di rumah ini jarang bertahan lama, sebulan aja nggak pernah dek, rata-rata ya memang 2-3 hari langsung langsung pindah katanya kayak gitu. Ya, si Al agak emosi juga sih pada waktu itu. Ya bu, kenapa nggak bilang sih bu, kita kan juga orang susah. Nah, kita kan juga nyewa rumah kayak gini kan karena memang biayanya minim gitu loh. Dia tuh kayak kesel gitu, ya maafin ibu ya deh, ibu nggak ngomong katanya kayak gitu. Jadi serba salah gitu. Terus udah ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya si ibu ini atau si nenek ini uh, cerita kemarin aja katanya kayak gitu ya, sebelum kamu pindah ke sini jam 8 malam tuh, nenek sama cucu nenek nonton TV katanya gitu. Nah, nenek kan sama cucu nenek ini kan cuma tinggal berdua nih di sini, kita nonton TV malam-malam. Uh, Apa namanya? Tiba-tiba lagi nonton TV, dengar suara Kunti ini ketawa gitu. Hihihihi. Nenek itu nggak tahu kenapa ya katanya. Emosi gitu, emosi tiba-tiba ngomong gini. Kunti, ganggu orang aja. Diam loh gitu. Nenek itu ngomong kayak gitu tiba-tiba. Dan nggak lama dari nenek itu ngomong kayak gitu, nggak sampai semenit, tiba-tiba tuh ya punggung si nenek itu dicakar, kerasa gitu, kerasa dicakar. Dan begitu dicek sama si cucunya, memang berdarah, cakarannya panjang. Dari situ si nenek itu udah nggak mau, apa ya, nggak mau menanggapin lagi kalau ada suara, ada ini ada itu gitu.
dan cakarannya itu ditunjukin juga tuh ke si Al dan si Mala gitu. Jadi dibilang, "Eh, memang nenek juga tinggal di rumah ini terpaksa karena ini rumah kita satu-satunya," katanya. Dan kebetulan memang sebelahan sama rumahnya sama si tempat si Kunti ini tinggal gitu. Karena rumahnya berdempetan gitu, kayak kayak ya satu rumah gitu, bukan satu rumah ya, gimana ya, berdampingan dan berdempetan gitu rumahnya. Nah, akhirnya Al dan Mala yang harusnya bisa menikmati masa-masa indah mereka menikah, awal menikah, malah mendapatkan musibah yang sedemikian rupa. Sampai akhirnya pada waktu itu mereka mau nggak mau ya, sebelum dapat rumah yang baru mereka pindahlah ke rumah orang tuanya. Dan alhamdulillahnya si Miss K itu nggak sampai neror mereka di rumah rumah orang tua mereka atau rumah mertuanya malah itu. Ya, begitu cerita singkat dari saya. Uh, Semoga bisa dapat dimengerti dengan jelas ceritanya, dan semoga bisa menghibur warga desa Sukawudi. Saya Wira Asmario Putra, pamit. Assalamualaikum.